Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita hormati dan kita kagumi orang tua kita, guru kita, Habib Muhammad Muhammad Asyidat serta keluarganya. Dan menghormati karena sakit yang dari hari ini hadir ada sakit yang dari bukit siapa namanya Ustaz Mukhtarom dan Ustaz yang lain yang tidak sempat disebutkan namanya tanpa menghormati, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang kami hormati seluruh jamaah Majelis Rasulullah baik yang dari Bukit Kemuning ataupun yang dari kalangan sendiri dari lokal. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi intinya kita selalu bersyukur kepada Allah yang mana atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-Nya, atas segala rahmat-Nya. Dan malam hari ini kita dapat bersilaturahim, kita dapat berwajah dalam rangka menjalankan rutinitas kegiatan ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita bersama-sama lakukan pada malam hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawatul iring salam mudah-mudahan dan senantiasa tetap tersanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang kami hormati, ini giliran saya, Pak Ustaz. Sebenarnya saya ini terlambat terus tempat di sana biar nggak dipanggil. Mampu tadi. Biar nggak dipanggil. Ambunya ketok banget. Ambu. Iya, aroma nggak bisa dibohongi. Itu nggak bisa. Alhamdulillah. Bismillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita memasuki faslun tasdid dan tasyahud. Pada malam hari ini kita membahas tentang bilangan syiddah atau bilangan tasdid yang ada dalam lafaz-lafaz tasyahud atau lafaz-lafaz tahiyat dan tempat-tempatnya. Pasti itu tempatnya di mana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Teksnya saya bacakan dulu. Qala al-mu'allif rahimahullah faslun tasdidut tasyahudi. Tasdidnya tasyahud ihda wa isruna. Jumlahnya ada 21. Khamsun fi akmalihi, yang 5 ada pada kesempurnaan tasyahud. Wasittatun wasittata asyara fi akullihi, dan 16 siddah atau tasdid pada minimalnya bacaan tasyahud. At-tahiyatu ala ta'i wal ya ala ta'i wal ya'i. Ini langsung aja pembahasan.
Tasdidatu tasahudi, jadi tasdid. Kalau diomongkan tasdid itu tanda rengit-rengit yang ada di atas huruf, itu namanya tasdid. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah tasdid yang ada pada lafaz-lafaz tasyahud. Secara keseluruhan, tasdid yang ada pada lafaz-lafaz tasyahud ini ada 21. Ada berapa, Pak? 21. Ada 21 itu 2 belakangnya 1. Terus khomsun yang 5 tasdid itu terletak pada kesempurnaan tahiyat. Jadi ketika kita tahiyat tahiyatul mubarakat salawatut tayyibatulillah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terus Allahumma sholli ala Muhammad. Yang tadi kita baca bareng-bareng mulai at-tahiyat sampai Allahumma sholli ala Muhammad, itu hitungan paling sedikitnya bacaan tahiyat. Paling sedikit itu. Maka nanti kita bedakan. Saya bertanya dulu ini. Tahiyat yang ada di awal duduk atau tahiyat pertama itu hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib. Tahiyat awal hukumnya wajib apa sunnah? Lalu tahiyat awal itu hukumnya wajib apa sunnah, Pak? Sunnah. Terus kemudian kalau tahiyat akhir itu hukumnya wajib. Nanti kita pahami seperti ini. Ketika tahiyat awal itu hukumnya sunnah, berarti membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatu sampai tadi Allahumma sholli ala Muhammad, itu hukumnya juga sunnah. Tapi ketika itu kita tinggalkan atau kita lupa ketika sholat tidak tahiyat awal, sholat yang 4 rakaat dan 3 rakaat yang ada tahiyat awalnya, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Untuk sujud sahwi. Terus kemudian tadi batas minimal aqallihi paling sedikit bacaan tasyahud itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kita lanjutkan Allahumma sholli ala Muhammad berarti terus kama shollaita ala ditambahi wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita sampai innaka hamidum majid. Sampai innaka hamidum majid. Tambahan dari kelebihan atau selebihnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sampai innaka hamidum majid, ini adalah hitungan sempurnanya bacaan tasyahud. Ini kira-kira bisa dipaham tidak? Nah, yang kita bahas tasdidnya tasyahud tadi kan ada 21. Yang 5 ada pada lafaz-lafaz yang menyempurnakan bacaan tasyahud di situ. Yang 16 ini ada pada bacaan minimal tasyahud.
Nah, tadi kita pahami yang pertama bahwa tahiyat awal ini hukumnya sunnah, tapi ketika ditinggalkan disunahkan untuk sujud syahwi. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, tahiyat akhir ini hukumnya wajib. Kalau tahiyat akhir itu hukumnya wajib, berarti membaca paling sedikit bacaan tahiyat itu hukumnya juga wajib. Maksudnya membaca at-tahiyatul mubarakatuh sampai kita tutup Allahumma sholli ala Muhammad. Ini hukumnya wajib karena tempatnya ada tahiyat akhir. Tempatnya pada tahiyat akhir. Ini kira-kira bisa dipahami tak? Insyaallah ya. Orang pendina sholat kok sehari sholat. Paling kita bisa membedakan nanti. Bisa membedakan mana hitungan paling sedikitnya tahiyat dan mana hitungan kesempurnaan bacaan tahiyat itu. Saya lanjutkan. At-tahiyatu ala ta'i wal ya'i. Tasdidnya lafaz at-tahiyatu itu bertempat pada huruf ta-nya at-tahiyatu dan huruf ya-nya lafaz at-tahiyatu. Kalau ngomong tasdid berarti harus ada suara yang ditekan. At-tahiyatu, dan ta-nya ditekan, terus ya-nya juga ditekan. At-tahiyatu. Paham ya? Jadi tasdidnya di situ. Al-mubarakatus sholawatu. Tasdidnya lafaz al-mubarakatus sholawatu alas shodi, terdapat pada huruf shod. Al-mubarakatus sholawatu. Jadi harus tak itu ada tekanan masuk ke shod. Al-mubarakatus sholawatu. Terus kemudian at-tayyibatu ala ro'i. Tasdidnya lafaz at-tayyibatu. At-tayyibatu tasdidnya terletak pada huruf nya lafaz at-tayyibat dan terletak pada huruf ya-nya lafaz at-tayyibat. Jadi dua-duanya harus ada tekanan ketika kita baca. Al-mubarakatus sholawatut tayyibatulillah. Terus selanjutnya lillahi ala lamil jalalah. Tasdidnya lafaz lillahi bertempat pada lamnya lafaz jalalah, bertempat pada lamnya lafaz Allah. Lillahi dibaca tipis, lillahi, karena jatuhnya setelah harokat nasroh. Kalau jatuhnya setelah harokat fathah atau dhammah berarti dibaca tebal kayak Abdullahi. Tapi kalau setelah kasroh dibaca tipis, lillahi, tidak boleh lillahi. Salah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, ini salah. Inna lillahi yang benar. Terus berikutnya assalamu ala sini. Tasdidnya lafaz assalam terletak pada huruf sinnya lafaz assalam. Assalamu.
lillahi thayyibatulillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, dan seterusnya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Terus berikutnya alaika ayyuhan nabiyyu, tasdidnya lafaz alaika ayyuhan nabiyyu, ayyuhan nabiyyu itu terletak pada alal ya'i, pada huruf ya-nya lafaz ayyu. Ayyu harus ada penekanan tasdid. Wan nuni, dan terletak pada huruf nun. An-nabi, an-nabiyyu, ya ayyu, alaika ayyuhan nabiyyu, dan terletak pada ya-nya lafaz an-nabiyyu. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, harus ada tekanan. Lafaz an-nabi itu diambil dari kata dasar nubuwah. Nubuwah itu maknanya adalah kedudukan yang tinggi. Nubuwah itu maknanya makom, derajat, atau kedudukan yang tinggi. Kanjeng Nabi Muhammad disebut dengan An-Nabi karena Kanjeng Nabi Muhammad adalah orang yang punya kedudukan yang tinggi. Atau makna An-Nabi itu adalah maknanya orang yang mengangkat derajat orang yang mengikutinya. Makna An-Nabi itu bisa dimaknani bahwa An-Nabi maknanya adalah orang yang bisa mengangkat derajat orang yang mengikutinya. Paham Pak? Terus pokoknya nek awake dhewe pengin mulya, kalau kita pengin mulya, kalau kita pengin punya derajat, ingin punya kedudukan di sisi Allah, ingin punya derajat, maka kita harus mengikuti Kanjeng Nabi. Sudah pasti kita akan mempunyai derajat. Atau kata An-Nabi itu diambil dari masdar naba'a atau naba'an, yang maknanya adalah An-Nabi, maknanya adalah pembawa berita. Membawa berita dari Allah, menyampaikan wahyu Allah. Jadi An-Nabi disebut orang yang membawa berita dari Allah. Nah, tugas kita ketika Nabi membawa berita dari Allah, tugas kita adalah tasdik, tugas kita adalah mengimani, tugas kita adalah membenarkan, tugas kita adalah mempercaya apapun yang diberitakan oleh Kanjeng Nabi, apapun yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, orang beriman wajib percaya. Terus kemudian warahmatullahi, tasdidnya lafaz warahmatullahi ala lamil jalalah, terdapat pada lam jalalah. Warahmatullahi dibaca tebal aktif. Wabarakatuhu, assalamu, tasdidnya lafaz wabarakatuhu assalamu ala sini, bertempat pada sinnya lafaz assalam. Alaina wa ala ibadillahi, tasdidnya alaina wa ala ibadillahi, terus solihin. Alaina wa ala ibadillahi, tasdidnya lafaz alaina wa ala ibadillahi, bertempat pada ala lamul jalalah, berada pada lamnya lafaz jalalah, lamnya lafaz jalalah. Wa ala ibadillahis sholihin. Terus kemudian as-sholihina,
alas-soli tasdidnya lafad as-solihin ala ibadillah solihin. Jadi tasdidnya lafad as-solihin terdapat atau terletak pada huruf shad, terletak pada huruf shad. Nah, sedikit ini ada cerita kisah tentang bacaan at-tahiyat. Ketika Kanjeng Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj yang didampingi oleh malaikat Jibril, nyampailah Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril di dekat Sidratul Muntaha. Ketika di dekat Sidratul Muntaha itu, Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril itu dinaungi gumpalan awan yang terbuat dari cahaya. Sampai di situ Jibril berkata kepada Kanjeng Nabi, wahai Muhammad, silahkan lanjutkan perjalananmu. Saya tidak ada kapasitas untuk masuk ke Sidratul Muntaha. Lalu apa Kanjeng Nabi? Tidak Jibril, kamu harus tetap ikut barengi saya. Kamu harus tetap ikut membersamai saya. Dari awal kita Isra Mi'raj kita sudah bareng. Nanti kepinginnya nanti ke Sidratul Muntaha kita bareng-bareng. Nah, akhirnya malaikat Jibril tetap tidak mau, karena malaikat Jibril ini merasa makomnya malaikat Jibril itu tidak layak untuk masuk ke Sidratul Muntaha. Kanjeng Nabi tetap maksa, pokoknya harus ikut. Akhirnya apa? Malaikat Jibril, Kanjeng Nabi maksa, pokoknya harus ikut walaupun hanya satu langkah. Akhirnya benar, Jibril ini mengikuti Kanjeng Nabi hanya satu langkah untuk ikut masuk. Nah, ketika malaikat Jibril itu melangkahkan kakinya, ini hampir-hampir malaikat Jibril ini terbakar oleh gumpalan cahaya tadi. Sampai diriwayatkan malaikat Jibril ini hampir bahasanya ajur, hampir lebur, sampai tubuh malaikat Jibril itu mengecil sekecil burung pipit, saking dahsyatnya kekuatan daripada apa yang ada di Sidratul Muntaha dan sekitarnya. Lalu Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan. Sebelum Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan, Kanjeng Nabi memberi isyarat kepada malaikat Jibril memberikan isyarat kepada Kanjeng Nabi, wahai Muhammad, nanti ketika kamu sudah nyampe pada makanul khitab, tempat di mana Rasulullah ini diajak bicara langsung oleh Allah, maka ucapkanlah at-tahiyat. Akhirnya begitu Kanjeng Nabi masuk dan nyampe pada makanul khitab, Kanjeng Nabi mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah. Lalu Allah membalas, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika Allah memberikan balasan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, Kanjeng Nabi teringat kita, Kanjeng Nabi teringat umatnya. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak kepingin yang mendapatkan salam, yang mendapatkan rahmat hanya beliau saja, tapi Kanjeng Nabi kepingin semua umatnya yang baik-baik, ibadillahi sholihin, ini termasuk orang yang mendapatkan salam dan rahmat dari Allah. Lalu Nabi meneruskan, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Kanjeng Nabi. Ketika itu Kanjeng Nabi ini masih ingat kepada umatnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Setelah itu semua penduduk langit, semua penduduk bumi
secara bersamaan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini asal usulnya tahiyat. Lalu apa makna dari at-tahiyat itu? Banyak sekali versi makna at-tahiyat itu, saya sampaikan satu saja. Imam Al-Hasyari ini menceritakan bahwa di surga itu ada burung yang namanya disebut dengan at-tahiyat. Jadi burung namanya at-tahiyat. Burung itu tinggalnya di surga. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di pohon besar yang ada di surga. Ia bertengger di pohon besar itu, yang pohon besar itu punya nama At-Thayyibah. Jadi ada pohon di surga yang disebut namanya Thayyibah. Terus kemudian keberadaan pohon besar itu di dekat sungai, yang sungai itu punya nama Sholawat. Kira-kira masuk kan? Burungnya namanya At-Tahiyat, pohonnya namanya Thayyibah, sungainya namanya Sholawat. Pintar 100. Nah, ketika kita sholat, lalu di dalam sholat kita membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah sampai selesai, maka burung yang namanya tahiyat itu turun dari pohon thayyibat menuju sungai sholawat. Setelah turun, burung itu menenggelamkan tubuhnya. Setelah orang selesai membaca at-tahiyat tadi, burung itu mengangkat tubuhnya. Tentu ketika ada burung habis nyemplung ke air, kemudian badannya diangkat, pasti ada sisa-sisa air yang netes. Iyalah, pasti ada sisa-sisa air yang menetes. Dari setiap tetesan air dari burung at-tahiyat tadi, Allah ciptakan malaikat, yang mana malaikat itu akan memohonkan ampun kepada orang yang membaca tahiyat sampai besok yaumul qiyamah. Enak doang sholat ini. Membaca tahiyat dosanya dimohonkan ampun oleh malaikat. Itu sebagian ulama yang menafsiri atau memaknai makna at-tahiyat, dan masih banyak lagi. Secara secara sederhana at-tahiyat itu maknanya pemberian. Kita selamat, siapa yang memberi? Allah. Kita kaya, siapa yang memberi? Allah. Kita sehat, siapa yang memberi? Allah. Kita pintar, siapa yang memberi? Allah. Kita dapat hadir di sini, siapa yang menolong kita? Allah. Saking banyaknya pemberian Allah yang tak terhingga itu, makanya lafadznya dijamakkan. Mufrad tahiyatun dijamakkan tahiyatun. Jadi makna dari tahiyat tadi, ini inti maknanya adalah sanjungan Kanjeng Nabi pada saat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala pemberian-pemberian, at-thayyibat, segala kebaikan-kebaikan, al-mubarakat, segala amal-amal yang baik atau kebaikan-kebaikan, semuanya lillahi, adalah miliknya Allah. Jangan Muhammadun, karena ada anaknya, anna Muhammad dan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh Muhammadun, semua ada aturan lainnya. Terus kemudian
wa ala lamil jalalati, dan tasdidnya lafaz Muhammad Rasulullah terdapat salah satunya ada lam jalalah Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. Saya kira itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ala ila yaumiddin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabbi bil mukhtar akrim syafi' azlim al akhwal habib بان الردى واصل سنة المسلمين وعافهم وتولهم وادفع سرور من اهتدى يا ربي واجمع سملهم والطب بهم وانصر بهم دين النبي وإيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبا وانصر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفينا من كل داء حسن اليقين منك هبنا وارحمنا واحمينا واحمي حمارنا واكفنا شر العيدا واقضي لنا الحاجات اجمعها وزد يا واسع الجوال منك محامدا اختم لنا اعمار بالحسنى وفي الفردوس واجمعنا موضوع احمدا وبمقصود نشاهد وجها بمخرب حضارين القدس منازل الشهداء وبجاه يا ربي واجعلنا بهم من أصعاد القوم الكرام السعداء وأدم صلاة والسلام عليهم هب الصوب بالفتح أو حاد حدا والآل أو ظهور والصوب آل الكرام والتعميم بحابب الأرض يقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Selanjutnya pembacaan doa hafal majelis. Ya Rabbana ta'afna bi annana ta'afna wa annana asrafna ala ma asrafna وَأَتُبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً وَأَغْسِلْ كُلَّ حَوْبًا وَأَسْتُرْ لَنَا الْعَوْرَاتِ وَآمِنِ الرَّوْعَاتِ وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّي وَمَوْلُودِينَا وَالْأَهْلِ وَالْإِخْوَانِ وَسَائِرِ الْخِلَّانِ وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي. أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نحن بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى تحسن صحبي والحمد لله بالفضل والتناهي. تقبل الله منكم. Demikian tadi pembacaan ratib dan maulid, mudah-mudahan dengan wasilah baca ratib dan maulid
apa yang kita hajatkan pada malam hari ini, hajat dunia, hajat akhirat, dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian saya. Kalau lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Saya tidak alafun minkum. Allahumma ma'afin ila faqitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.